Di dasar lembah sana ini ada sebuah perkampungan yang sangat terkenal mistis, yaitu Kampung Siluman ya. Dimana perkampungan ini jarang orang yang berani ke sini. Namun ada satu keluarga yang tinggal di sini sudah puluhan tahun. Nah, seperti apa keseruannya, kita langsung aja turun ke sana menuju ke lokasi di mana ada perkampungan di dalam jurang. Hati-hati Kang. Jadi ini adalah sebuah bentuk perjuangan untuk menuju ke lokasi di mana di sana, di dalam hutan sana ada satu keluarga yang sudah puluhan tahun berada atau menghuni sebuah gubuk di dalam hutan. Ini kita beramai-ramai lur, kemeruyuk lur. Oh, nah ayo lur. Tonggok mana Bu? Wapi parine tanah niki. Ten Pak Soleh. Tasik enten ati ange. Tasik nggih. Kok kerasan nggih manggon ten alas nggih. Oh nggih. Ah nggih monggo. Ternyata Mas Dwi menyerah. Oke. Ganti ekor. Ini gantian ini berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur semuanya. Jadi di kesempatan pagi hari ini kita beramai-ramai ini akan sowan ya, berkunjung ke rumah Pak Soleh yang ada di dalam hutan sana. Jadi Pak Soleh bersama ibu ya berdua tinggal di sebuah gubuk kecil benar-benar di tengah hutan. Mereka berdua sudah puluhan tahun ya tinggal di hutan sana, dan saat ini kita akan coba berkunjung ke sana, silaturahmi karena sudah lama. Saya pernah ke sini dulu, ini sudah lama sekali. Mudah-mudahan beliau masih ada, bisa ketemu beliau maksudnya. Jalan yang kita lalui luar biasa sekali karena musim penghujan seperti ini, akses untuk turun ke hutan juga sangat licin ya. Oh, habis itu longsor ya Pak. Oh ini Pak Soleh Tasik nggih. Pak Soleh Tasik wonten nggih. Ngeten iki ten anu kerja bakti ngoten nggih namine. Gawean yang ngarani nggih. Gawean. Teng kali tok niki. Oh sing niku langsung. Oh, aksesnya seperti ini. Keren. 1 2 3 4 5 6 kita berenam. Memang kita agendakan untuk sowan sebelum menjelang bulan suci Ramadan. Kita kasih bingkisan, kita kasih sembako biar Pak Soleh dan Ibu bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Nanti ada sedikit donasi dari kami ya. Nah, tuh kita sudah hampir sampai lokasi. Teman, ini jalannya harus muter. Jadi Pak Soleh ini berkebun juga di tengah hutan ini. Tidak hanya hidup di sini. Nah, itu orangnya tuh. Coba saya zoom. Tuh orangnya kelihatan tuh. Nah, itu istrinya Pak Soleh kayaknya. Kita nanti akan ke sana, cuman kita muter lewatnya sana. Ini Mas Dwi yang hampir menyerah tadi, gak hampir tapi sudah menyerah, melambaikan tangan, tandanya sudah dia mampu memikul beban derita. Oh ini kayunya habis roboh ini, longsor. Ya nyari akses lain lagi. Saya nggak nyangka loh kalau Kang Maskur, ya kuat menerima kenyataan. Oh iya, banyak longsor. Pantasan sungainya mati ya. Oh iya, hati-hati, waktunya gandul. Hati-hati, jangan minggir-minggir. Hati-hati. Oke, oh iya itu jalannya. Aku yang salah. Teteles sepatumu, Duk. Istirahat sih, nak capek. Berat loh, ini 50 kilo lebih loh. Nah, jadi amal dan ibadahmu nanti dicatat di surga. Imbalannya miring, hati-hati. Nah ini adalah akses jalan turun menuju ke sungai. Satu-satunya jalan untuk mencapai rumahnya Pak Soleh ya.
Satu-satunya jalan yang bisa dilalui ini. Ya mungkin karena keterpaksaan kan. Kalau kemarau enggak aman. Kalau kemarau aman ini. Susahnya kan pas musim hujan. Kalau capek istirahat ya. Nanti tak beli no pecel lele. Hah? Oh sate ya wes. Ya biar kuat kan. Sate kambing. Dok pura-pura tiba dok cek rame dok. Takut pura-pura tiba. Pura-pura godong dok. Awas, awas pak. Aman, itu terbiasa kok. Oi, hati. Tunggu. Tiba. Tiba. Sirase nang sungai. Orang memilih hidup di hutan seperti ini. Kalau pengen bakso lah ya repot toh. Iya. Bisa dok. Aku biar ngono melayu dok. Ya istirahat sih. Aman. Es krim ber. Awas, awas. Mas Dewi atau kamar tipe soalnya. Aman mas? Aman. Awas ya. Bagaimana? Aman? Nggak ada percaya? Nggak batal lur kok. Jangan, hancur. Oke, next lurus, lurus jalannya. Ayo. Sudah hampir dekat, hampir sampai, sudah dekat. Itu kelihatan tuh, pupuknya tuh. Nah tuh, nah di sana kelihatan. Ada anjingnya mungkin, anjingnya tidur paling. Nanti surga Kang, balasanmu Kang. Dicatat sama Gusti Allah perjuanganmu. Terus ya. Iya Kang. Saya nggak bisa tak pikul Kang. Tak pikul. Sini tak kata nih. Hei, gak iso kan? Gak iso, gak iso. Ini tak pikul. Ya kok. Jadi modun. Apa Kang? Tapi kulit gak apa-apa Kang? Duk, tuntunan duk. Nah ya, telas, telas. Telas Kang, Kang, Yuk. Halo kamu. Masih kuat. Ayo dok, ayo dok. Kaki kolam ini. Kaki kolam. Mbak. Woi, ini peda ana bokong. Aduh. Terus. Terus. Iya ana bokong. Kuwi nang kono. Aduh. Aduh, sungguh melelahkan.
Aduh. Mataku abot. Leren cek kono, Bang. Berhenti dulu. Aduh. Sepatu penuh air. Istirahat dulu. Let's go, kita lanjut lagi perjalanan kita. Nah, ini semangat luar biasa ini Kang Maskur ini. Ya saya memikul beban derita, ini memikul apa ini, sembako. Iya, logistik. Awas anjing, di situ biasa aja ada anjing. Alhamdulillah teman-teman, saudara-saudara semua, pemirsa semuanya, kita sudah sampai. Itu tadi pohon yang tuh, tadi kita lihat sana ya, yang pohon roboh. Nah ini kita udah sampai. Anjingnya nggak ada. Sekarang tanamannya ganti ketela, dulu kan jagung ya. Jagung. Orangnya tuh kelihatan kan? Oh, orangnya tuh Lagi berkebun itu. oh, sama istrinya. Tuh, kambingnya nggak ada ya? Oh, ada. Ada. Iya ya. Hah? Rumah berubah. Berubah? Banyak kan teras tuh. Oh, sekarang ademnya beda. Syah. Kondisi rumahnya. Ibu. Omahe kok madepe ganti? Mboten ta? Oh, kobong. Oh, habis kebakaran. Oh, pawone nggih. Gimana kebakaran bang, masuk tahun Oh, pawone. Nek pawon udah kebakaran nggih. Nggih, jenengan istirahat rin, kula nggih tak ngasuh nggih. Alhamdulillah hari ini kita sudah berhasil sowan datang ke kediaman Bapak Soleh dan Ibu Simpen nggih. Dan di beberapa kesempatan kemarin kita sudah berhasil sowan ke sini juga, mungkin kurang lebih 1 tahun kalau nggak salah. Iya Pak Soleh nggih. Nggih. Dan kita alhamdulillah bisa silaturahmi lagi ke sini ya. Dan alhamdulillah juga Pak Soleh dan Bu Simpen itu masih sama seperti dulu, kondisinya masih sehat, masih apa kalau orang Jawa mengatakan itu masih tahes kan gitu ya. Pripun kabarnya hari ini Pak Soleh dan Bu Simpen? Alhamdulillah. Sehat, dalam nggih. keadaan sehat walafiat. Iya. Tadi mohon maaf sudah mengganggu aktivitas panjenengan yang tadi kita datang, jenengan kan posisi sedang mencari apa tadi? Panen ya. Bongkar kacang. Kacang, dan ini barang buktinya teman-teman. Barang buktinya di depan kita, di depan kamera ini ada kacang rebus. Enak ini ya. Nah, ini Pak Soleh dan Bu Simpen, jadi mohon maaf kedatangan kami mungkin mengganggu, sekali lagi mohon maaf mengganggu aktivitas jenengan ya. Kira-kira nggak keberatan toh kalau kita sowan sambung seduluran ngoten nggih, Pak Soleh dan Bu Simpen nggih. Ini kan sangat unik. Panjenengan berdua kan luar biasa sekali, hanya tinggal berdua di tengah hutan ya, yang rumahnya di dalam jurang yang sudah kita lihat dari atas sana tadi. Iya. Kalau boleh kita angkat lagi, mungkin pemirsa, sebagian pemirsa juga belum tahu bahwa panjenengan berdua ini hidup di hutan ini tidak 1 tahun 2 tahun. Jenengan tinggal di sini berapa tahun, Pak Bu? Ya, sekitar 20 tahun lebih lah. Apa yang memotivasi jenengan, yang membuat jenengan kok bisa memilih tinggal di hutan seperti, padahal di kota kan atau di pedesaan kan enak, misalnya pengen bakso gitu kan tinggal beli, pengen apa ke pasar pun tinggal beli. Di sini kan jauh dari pasar, dari orang jualan. Kenapa jenengan kok lebih milih tinggal di dalam hutan seperti ini, Pak Bu? Soalnya begini aja. Orang itu kalau saya, tapi kemungkinan ya nggak sama ya. Saya ini kan butuh ketenangan. Butuh ketenangan, ya mudah-mudahan kalau kata orang Jawa,
kalau tinggal di hutan ini kan ibaratnya itu alami. Jadi kesehatannya terjamin. Nggak banyak apa? Nggak banyak debu-debu yang kalau di kota ya itu kan banyak apa? Polusi, Debu, polusi udara lah. polusi udara tuh. Tapi kalau di sini kan otomatis udaranya masih bersih. Ya itulah satu-satunya yang saya senang tinggal di sini tuh. Jadi maksud saya itu biar hidup tuh ya soal patah-patih itu ya memang Tuhan yang punya ya. Tapi paling enggak itu kalau manusia mau berusaha itu kan lain lagi gitu loh Mas. Jadi misalnya umur 60 kadang-kadang kelihatan udah tua. Tapi saya ini udah 72. Kata orang ya ada yang agak masih muda ya enggak apa itu begitulah 72 tahun ya jenengan ya. Kalau Ibu Simpen berapa tahun? 50 tahun. iya. Dan memang kelihatan masih muda. Orang nggak nyangka kalau jenengan itu usia segitu. Ya mungkin dari dampak hidup steril ya. Iya. Polusi udara tidak tercemar. Iya. Terus oksigen juga cukup dan juga sehat, setiap hari gerak keluar keringat kan gitu. Iya. Di usia 72 tahun tapi masih kuat bekerja seperti ini. Kalau kita sendiri ya, saya sebagai orang muda mungkin nggak sanggup Pak. Iya. Nggak sanggup. Nggih. Jadi selama tinggal di sini dengan keadaan gubuk seperti ini, kalau misalnya hujan gitu nggak bocor jenengan? Ya kadang-kadang kalau hujannya lebat ya Bocor bocor ya. Tapi ya harus memaklumi Mas. Memangnya apa? Kalau seperti itu kan terbuat dari bambu. Kalau yang terbuat dari genteng ya memangnya Agak aman ya. Iya. Agak aman ya. Terus di samping itu juga panjenengan juga merawat kambing. Itu punya sendiri ya? Iya kambing. Kambingnya sendiri. Nah, ini kan kalau kita ngomong masalah air di sini pasti melimpah. Iya terpenuhi. Terpenuhi untuk minum, untuk mandi terpenuhi ya. Iya. Dekat sungai juga dekat sumber mata air kan Iya. gitu. Malah kan airnya jernih, ya bersih, nggak ada polusi. Benar-benar air sumber dari pegunungan Iya. asli. Bukan campuran pakai apa gitu ya. Iya. Dengan luas lahan ini ya sekitar ini punya jenengan semua ini Pak Soleh. Lahan ini Punya saya semua ini. sampai atas sana Iya. Iya. Ya sekitar 1,5 hektar lah. 1,5 hektar. Iya. Dengan tanaman berbagai macam ya Pak ya. Iya, ada jahe, ada kacang, ada apa? Kadang jagung juga ya. Jagung ya. Yang di waktu kita kesini dulu itu kan jagung kalau nggak salah Iya, ya. jagung. Sekarang ganti apa ini ketela ya. Ketela. Oke. Ya. Ini kalau untuk hasil panen diantar ke desa atau ada yang ngambil sendiri ke sini? Ya diantar ke jalan. Oh ada yang jenengan Oh ya. remak norang ya. Iya, nyuruh orang, Nyuruh orang. diantar ke jalan. Terus diangkut pakai mobil. Iya, Saudara. pakai mobil ya. Oke. Jenengan di sini kan sudah lama, Ya. Pak Soleh dan Bu Simpen. Kalau misalnya ini kita ngomong masalah kebutuhan sehari-hari untuk belanja, misalnya untuk ke pasar beli sembako apa itu harus jalan kaki ke. Taruh dari sini ya sampai di jalan kaki. Setelah itu kadang-kadang ada di sana itu ya kadang-kadang diantarkan teman, kadang-kadang ya ngobrol gitu Mas. Di pasar. Cek gitu ya. Iya. Dan itu pun tidak setiap hari ya Pak Soleh. 15 hari sekali, paling cepat 10 hari lah. 10 hari sekali. Paling cepat 10 hari sekali itu pasar. Itu yang dibeli di pasar itu kayak daging sapi atau apa gitu. Nggak pernah ya ikan asin. Ikan asin. Ikan asin makannya. Ya paling beli di sini tuh ya pokoknya yang penting tuh ada beras. Ada beras, ikan asin, terus minyak itu udah cukup. Yang terpenting itu ya. Iya, telur kadang-kadang kan ya untuk butuh apa? Vitamin gitulah. Kalau sakit, ini kan namanya manusia hidup di dunia kan ada sehat ada sakit. Iya. Kalau sakit jenengan ini gimana cara pengobatannya, terus kemana untuk berobatnya gitu Pak Soleh? Alhamdulillah nggak pernah. Mungkin itu ya Pak Soleh yang membedakan antara orang perkotaan dan orang hidup di pedesaan ya. Iya. Karena apa? Hidup di pedesaan itu pasti satu banyak gerak dan dua yang dimakan itu nggak aneh. Ya paling mentok ikan asin kan gitu ya. Iya. Ya kan? Ikan Kalau pengen asin. bakso pun paling ya di Oh, kala-kala tertentu. sekali. Kadang-kadang kalau anak-anak ke sini itu baru. Iya. Jenengan punya anak berapa Pak Soleh? Anak saya dulu itu 5 sebetulnya. 5. 5, tapi yang satu udah meninggal. Tinggal 4. Ya, tinggal 4. Terus anak-anak sekarang tinggal di kampung. Di 4 itu sudah rumah sendiri-sendiri. Sudah menikah semuanya. Ya, udah menikah semua. Hmm. Sudah. Ya,
dia sudah dikatakan enak ya. Hampir kalau 4 ini yang nggak punya mobil hanya 1. Jadi 4 anak itu Sudah cukup lah. punya mobil itu sudah enak lah. Ya, Sudah mapan lah gitu ya. Iya sudah mapan. Bahkan begitu kalau bapak ini panen, itu anak itu masih saya kasih, entah dia itu membutuhkan, entah enggak itu bisa kasih. Meskipun mereka sudah bolehlah dianggap cukup, tapi tetap dari panjenengan tuh anak tetap dikasih gitu ya. Iya, saya Kan kasih. dibagi rata biar nggak iri-irian gitu ya. Iya, misalnya dikasih 1.000 ya 1.000 semua gitu. Mereka juga sering sowan ke sini nyambangi panjenengan gitu. Nggak pernah. Tidak pernah. Nggak pernah kalau musim hujan nggak. Mungkin karena akses jalannya. Iya. Jangan mungkin ngalahi ke sana kalau pas kangen Iya. cucu gitu ya. Kalau pulang itu ya pasti cucu kangen cucu. Iya, kangen cucu kan. Iya. Itu ya namanya kakek ya, dengan cucunya pasti ada rasa Iya. kangen. Tapi kalau mereka anak-anak jangan mungkin melihat medan seperti itu ya pegah kan gitu ya. Iya. Apalagi kalau ke sini anaknya kan ikut menggulung anak. Iya. Kalau malam ini ya Pak Soleh, ini kan nggak ada kabel listrik dan tentunya nggak bakalan ada listrik di sini. Jadi penerangannya pakai apa ini untuk lampu penerangannya? Lampu tenaga surya. Oh, pakai tenaga surya. Iya, tenaga surya. Tapi Beli sendiri ya Pak Soleh? ya anak-anaknya. Oh, anak-anaknya. Iya, kalau saya nggak bisa. Ya anak-anak Iya. itu. Jadi alangkah bisa dibayangkan kalau malam di tengah-tengah hutan di dalam jurang seperti ini mereka bertahan hidup selama 20 tahun, ya kan? Kalau orang biasa mungkin tidak akan sanggup. Yang praduga saya Pak Soleh ini memang bukan orang sembarangan. Ini mohon maaf jika saya suuzon dan menduga-duga. Karena tidak semua orang mampu hidup seperti ini kan gitu ya Pak Soleh ya. Iya. Ini kalau boleh ini kita sharing ya. Saya sendiri kan suka mistis. Tentunya hidup di hutan pastilah pernah mengalami suatu hal janggal atau kejadian di luar nalar yang kalau diceritakan mungkin kebanyakan orang tidak percaya, wong demit kok dipercaya, demit kok ono kan gitu. Mungkin jenengan punya cerita, bisa nggak kira-kira berbagi pengalaman mistis di tempat ini ketika selama tinggal di hutan ini, Pak Soleh? Iya, itu di sini itu ya. Sekarang ini bapak ini sering kedatangan orang. Jadi orang, tapi orang itu kan nggak seperti sampean saya gini, enggak. Orangnya itu kan ya orang seperti itu kan ya lain ya kan. Jadi yang bisa melihat itu ya jarang-jarang orang. Enggak semua orang bisa melihat itu maksud saya. Tapi saya ini kok sering. Bahkan saya ini kan pernah ditolong. Iya kan? Pernah ditolong waktu saya jatuh itu tadi, saya ditolong. Bahkan yang bilang nolong itu ya orangnya sendiri. Pripun, awal mula ceritanya seperti apa? Jangan kedatangan tamu itu di siang atau malam hari yang sering? Pokoknya kalau siang itu kelihatannya hanya sepintas. Sekelebat gitu ya? Iya, kelebat. Kalau malam itu kadang-kadang nunggu. Di mana? Ya nunggu, misalnya saya ini kan seneng ngaji. Seneng ngaji. Jadi siapa bilang kalau setan tuh sama orang ngaji itu nggak berani? Buktinya itu saya ngaji kok ditunggu di depan saya. Jadi saya lihat itu, saya ngaji kok masih ada. Saya lihat lagi masih ada. Setelah itu saya selesai ngaji, saya tanya, sampean lah nopo wonten mriku? Pun kula pun mantun ngaji, sampean wangsul. Kenyataannya kula mantun ngomong ngoten itu ya mbak ya ical pergi. Nggih. Jadi setiap jenengan ngaji atau membaca ayat suci Al-Qur'an di rumah ini ya. Itu tamu atau orang asing itu selalu nunggu jenengan sampai selesai ngaji. Setelah saya jatuh itu tadi. Biasanya enggak. Jenengan pernah jatuh? Pernah jatuh. Gimana ceritanya itu Pak Soleh? Jatuhnya seperti apa? Saya jatuh itu kan di atas mencari bambu. Terus bambu udah tumbang. Itu tumbangnya itu di atas apa namanya? Di atas jurang melakrang ini. Nah, terus saya bambunya itu saya butuhkan. Jadi bambu itu saya naiki. Di atas itu saya naiki. Terus kebetulan waktu itu bergergaji saya itu ketinggalan di barongan gitu loh. Di atas itu. Nah, ibunya di bawah. Saya ambil itu pak nggak terjangkau. Terus saya ambil sama arit, terus jatuh saya. Tinggi berarti Pak? Tinggi ya, lebih dari 3 meter lah. Tapi bawahnya itu batu
paras gini. Terus setelah itu saya jatuh, terus ibunya menangis. Saya jatuh, posisinya rumah, Bu. Rumah itu terus di kangkangan saya sini batu, Mas, batu besar. Sak gini kurang besar. Berarti pas jatuh blek, batu itu ikut gelundung gitu. Iya, ikut gelundung. Ya batu itu tadi ya tertimpa saya itu. Waktu parang jatuh itu ya. Iya, Blek gitu ya. tertimpa terus nurut saya itu tadi. Terus setelah itu malam tuh orang itu tak datang. Setelah kejadian itu. ya habis ngaji ditunggu itu tadi ya. Terus orang itu datang. Saya lah yang menolong, yang melindungi sampean. Tapi kalau enggak, Mas, fatal saat itu, Pak. Jadi memang seperti nggak masuk akal ya, Pak. Iya, nggak masuk akal. Ketika naik bambu dengan ketinggian lebih dari 3 meter, jatuh tepat di batu, terus jenengan masih dalam keadaan selamat, itu ternyata ada campur tangan gaib di situ, ya kan? Ada orang atau bangsa lembut yang menolong jenengan, sehingga jenengan masih siapa saya nggak tahu. Jenengan masih selamat sampai sekarang, gitu kan? Iya, masih selamat. Dikiranya ibu sudah meninggal, iya Bu? Aduh, ini udah menang. Sudah histeris gitu ya? Terus. Wallahu alam, tapi memang belum punya. Iya. Lantaran apapun itu kan masih belum waktunya kan. Maka dari itu saya ingat, seperti sampean ya, berbuat yang baik sama siapapun. Kenyataan saya ini, aduh, kalau dipikir dengan pikiran sehat, tidak mungkin saya selamat jatuh setingginya begitu, di bawahnya batu. Ya kemungkinan orang berbuat baik, ya ada imbalan baik begitu. Iya. Siapapun yang menanam sesuatu, menanam baik pasti akan tumbuh kebaikan pula kan, gitu ya. Begitu. Dan sebaliknya kan gitu ya, Pak Saleh ya. Jadi kenyataan itu bukan kenyataan yang bohong, kenyataan yang betul-betul kenyataan itu. Terus saya waktu itu, Mas, setelah itu saya ini merasakan bagaimana ya wajarlah kalau memang jatuh ya agak sakit sedikit, tapi gak merasa. Nggak sakit sama sekali? Enggak. Padahal logikanya kalau jatuh dari atas blok kena batu kan, aduh, entah bengkak, entah apa gitu ya. Iya ya. Itu nggak ada cedera sama sekali? Nggak ada. Jadi seperti ada yang nampani dari bawah gitu ya? Iya, maka dari itu. Jadi kalau saya ceritakan itu apa orang ini percaya, tapi kenyataan kok begitu. Dan gitu. saksi Jadi ada ibu yang menjadikan kenyataannya. Iya. Itu. Terus ibunya udah nggak usah diteruskan dulu. Terus ada orang ke sini, ya pas jatuh ya, habis jatuh itu ada orang ke sini, saya bilang begini. Oh iya, bukan cerita bujuin, cerita yang memang kisah nyata yang jenengan alami ketika mengalami sebuah insiden kecelakaan, tapi diselamatkan oleh bangsa gaib kan gitu. Dan jika ini jenengan ceritakan ke semua orang mungkin diketawain, Mas Soleh ini bener ta? Ya kan gitu. Itulah. Memangnya begitu. Selain hal yang jenengan alami tadi, pernah nggak ada kejadian misalnya di sini melihat, ini kan tadi kan berupa manusia, melihat langsung sosok yang bukan manusia gitu, pernah nggak di sini? Kalau dulu memang, Mas. Seperti apa, Pak Soleh? Bisa diceritakan? Kalau dulu itu memang ya ada orang itu berupa orang ya, tapi kepalanya anjing, itu ada. Manusia berkepala anjing? Ya, itu ada. Pas kalau kayak saya lihat di sana, itu ada serigala itu hitam mulus lah. Serigala? Iya, serigala di situ. Jadi ke sana. Saya sendiri ya juga menyadari memangnya tempatnya ya kayak begini. Terus kadang-kadang itu yang sering tuh waktu maghrib, mau sholat maghrib itu. Menjelang maghrib pasti ada sesuatu yang jenengan alami di situ. Itu sering. Ini kan sedikit saya mendengar bahwa hutan ini dinamakan hutan apa, Pak Soleh? Alas apa? Alas kete-kete. Kete-kete. Iya. Dimana alas atau hutan ini terkenal sangat angker. Iya. Tidak semua orang berani ke sini, jarang lah orang yang berani ke sini kan gitu. Alas kete-kete. Kalau kete-kete itu Bang Yaya memang begitu sih, Mas. Kete-kete itu jadi orang udah segan kalau mau ke sini loh. Ketir-ketir gitu. Mungkin bahasa kete-kete itu begitu. Dan di sana dulu katanya ada pohon yang sudah roboh,
atau dipotong, itu bisa berdiri lagi. Tidak dipotong, Pripun, pripun. rubuh sendiri. Rubuh sendiri. Rubuh sendiri. Memang itu udah kalau sekarang dikatakan viral ya. Sampai orang kemana-mana ke sini. Dulu itu. Iya, dulu itu tahun kira-kira tahun berapa ya? Dan kalau nggak salah itu 2007 kalau nggak salah. Dia sempat heboh ya Pak Soleh ya. Ya, orang di situ orang banyak mas ke sini ya, orang mana, orang Mojokerto, orang Surabaya itu kan ingin tahu masa ada pohon yang udah tumbang kok berdiri lagi. Tapi berdirinya itu nggak lama. Berdirinya itu kira-kira ya setengah bulan lah. Setelah roboh itu berdiri lagi setengah bulan. Setengah bulan. Setelah itu sudah tumbang lagi. Oh, tumbang lagi. Iya, tumbang lagi ya. Sekarang udah Sudah mati. Nggak ada bekasnya ya, Pak? Ya di sini tuh. Di belakang rumah jenengan ini. Enggak, di miring sini. Itu ada pohon tumbang itu. Oh, di situ. Di sana sedikit. Oh. Ya, kira-kira dari situ ada 50 meter lah. Dekat situ ya. Iya, dekat situ. Iya, iya, iya. Jadi semua yang jenengan alami di sini memang hidup. Jenengan tinggal di hutan ini kan hidup berdampingan dengan mereka-mereka. Iya, Ya, memangnya begitu. sangat berdampingan. Anggaplah itu tetangga atau Ah, teman gitu ya. Jadi mereka-mereka ya demit-demit, kita boleh ucap demit nggak di sini? Demit gitu ya. iya demit. Nah, orang Iya, Jawa, pernah. misalnya orang Jawa kan mengatakan demit. Jadi demit-demit ini sudah seperti saudara sendiri sama jenengan. Memangnya begitu mungkin ya. Jadi kok tiba-tiba ada yang nolong. Nah, nggih niku. Gitu. Nggih. Itu kan saya tidak mengharapkan ya. Tiba-tiba ada yang menolong, tapi kenyataan memang selamat. Gitu. Iya, iya. Jadi Mas, di sini memangnya begitu. Tadi cerita itu kalau memang dulu kan udah saya pernah saya ceritakan, jadi sekarang kan apa? Nggak saya ulang. Yang saya ulang ini yang baru-baru. Yang Tapi di jadi sini itu kan istilahnya saya di sini itu mulai dulu kan ya nggak pernah pulang. Jadi kejadian-kejadian itu serba ada. apakah jenengan dengan kehidupan seperti ini kira-kira selamanya ada nggak harapan kira-kira nanti kalau sudah tidak kuat bekerja ingin pulang ikut anak atau gimana gitu Pak Saleh? Iya, memangnya gitu. Ya sekarang aja udah bilang sama anak. Ya kalau memang bapak udah tidak kuat kerja, tidak kuat nyangkul ya terpaksa pulang. Ikut anak ya? Iya, ikut anak. Bukan ikut anak, itu rumah sendiri Mas. Gitu. Jadi anak-anak udah dibikinkan Punya rumah semua. sendiri. Jadi itu akan kalau udah tua ya entah ya, kalau udah meninggal ya istilahnya nggak ada yang digadang gitu loh maksudnya. Tidak, rumahnya sendiri. Jadi anak udah kasih sendiri-sendiri gitu loh. Ada harapan juga nanti pulang lah kalau Iya, dapat pulang. kerja. Dan Gitu. ini mungkin diwariskan ke anak mungkin Kalau mungkin nggak ada yang nggak ada yang mau. nggak ada yang mau ya. Ya ada yang mau mungkin ya nggak berani. Siapa orangnya mah jauh sana jauh sini loh. Ya. Tapi kalau nggak orang itu udah menyatu di alam sini, alam seperti ini, mungkin nggak berani. Kalau siang sih berani aja. Kalau malam beda lagi Kalau ya. malam, apalagi kalau ibunya pulang, saya di sini sendiri. Itu kan sering saya. Sering. Iya. Selain jenengan di sekitar sini ada lagi nggak orang yang tinggal di hutan seperti Ya ini? nggak ada. Cuma jenengan aja ya. Nggak ada. Ya mungkin di sini tuh ada yang cerita kalau nggak Pak Soleh nggak akan kuat di sini. Gitu. Ada orang ya orang desa-desa ini lah. Kalau nggak Pak Soleh nggak akan kuat di situ. Di situ dulu itu jangankan apa orang sendiri, orang banyak lewat di situ nggak berani. Mikir-mikir gitu ya? Kete-kete itu. Hutan ketik-ketik yang tadi kita lewati mungkin ya. Iya. Yang turun itu pas Iya, turunan itu. iya. Nah, Ini kan gini loh, saya kaget Pak Soleh. Bang, di kesempatan yang dulu itu kan masuk ke sini sudah disambut dengan saudara kita, si Guguk. Iya, Sekarang nggak ada Iya. kemana itu? udah meninggal. Anjingnya meninggal. Iya, Kenapa nggak nyari anjing lagi sekarang? udah Udah nyari. Nah, udah. belum datang. Kan itu Belum sebagai datang, iya. temen untuk Iya. jaga di sini kan. Ada kalau nggak salah ada 2, Tapi masih kecil. masih agak kecil. Itu alarm untuk ketika ada bahaya datang kan anjing itu lebih peka ya kan. Tahu. Iya. Untuk yang terakhir Pak Soleh dan Bu Simpen, ini kan saya juga sempat mendengar tadi di belakang kameranya dengan mencurahkan perasaan, katanya ada oknum ke sini yang tiba-tiba membuat berita bahwa jenengan ini dikatakan atau diakui sebagai dukun sakti atau apa? Oh iya. Pripun. Boleh diklarifikasi di sini Pak? Ceritanya kan begini.
Orangnya itu kan tanya sama saya, sampean di sini itu kan tempatnya terpencil. Iya. Terus misalnya ada orang sakit, bisa Pak apa untuk menolong gitu. Ya lihat sakitnya Mas. Kalau sakitnya berat ya nggak bisa. Tapi kalau sakitnya ringan-ringan ya insya Allah bisa. Saya tanya, ditanya begitu, terus tahu-taunya udah viral. Ditambah Udah viral. Mungkin salah salah. penyampaian jenengan atau apa gitu ya. Artinya Iya. kalau nggak bisa ya aku raiso popo kan gitu. Nah. Mungkin kan gitu ya. Iya mungkin. Tapi pernah nggak setelah kejadian itu ada orang yang sakit ke sini terus minta tolong seperti apa gitu? Nah itu banyak orang di sini. Banyak yang datang. Banyak, bahkan tidak orang dekat-dekat. Paling juga ada orang Surabaya, orang Gresik, orang Malang, Mojokerto. Banyak Mas. Jadi sekarang ini saya itu udah punya anak sembuh dari sakit itu. Ada yang kesini, ada yang saya temu di Centong, banyak itu. Tapi mereka yang datang ke sini dengan keluhan yang Yang dibawa ke sini berbeda-beda. sakit itu sembuh. Sembuh. Padahal maaf ya ini Pak Solan jenengan bukan nggak bisa tapi apa namanya ya? Bisa itu cuma sedikit. Ya namanya orang pinggiran. Itu semua itu kan Sembur-sembur dikasih, gitu ya. iya dikasih orang tua. Ya sedikit-sedikit. Berarti memang ada dasar Iya spiritual. dasarnya memang ada. Tapi nggak pernah melakukan. Jadi baru-baru ini misalnya orang Surabaya, orang di mana Bu? Siwalan Kerto. Itu ada orang Siwalan Kerto itu ke sini. Sakitnya itu sandet. Kena santet. Terus saya boleh takoni, niku anu Pak, napa? Sampean niku nggak ada nopo kok disantet ya? Jenengan cerita mboten napa-napa, kula mboten ngerti. Ngeten Pak, kula niki nggak ada griya. Kula niki kan mboten sanak, mboten kadang. Kula niku yang sepak kula niku nggak ada yuga namung kula tok. Kula niku asline Malang. Tapi waktu niku hidupnya teng Siwelan Kerto. Siwalan Kerto. Terus teng mriku niku kula nggak ada griya. Namanya griya teng kutha ya. Sakniki kula kontrakaken sing sak kamar kula nggon niki ambek. Kula pun mboten kathah sinten-sinten. Kula niki selalu sakit mawon sakit niku. Napa mboten umum lah. Buatan sebelah ini. Nggih, sakit niku napa. Terus kula niki etok-etok ningali enggak? Etok-etok. Pura-pura. Pura-pura wong kula niki ngecakaken nggih jarang-jarang ya. Niku pertama ndugi mriki. Terus kula niku 30 tahun, Mas. Tiang itu enten bikin iki 30 tahun. Terus tiang niku dikengken nggih juga sing ngomong kula dikoyo napa kula ngomong terus dikengken jamoni kunir. Kaya kunir. Dadi kula jamon kaya kunir niku sepisan rodok mendo ping kalih terus ping 3 niku sembuh total. Terus kula sing dikirim. Oh, kembali ke jenengan. Nggih, kula sing dikirim. Tapi kita ringkas saja. Nggih. Pada dasarnya jenengan memang bisa ngoten nggih, tapi tidak Tapi tidak mboten. sepenuhnya. Nggih, tidak sepenuhnya. Memang dasaran niku diparingi tiyang sepuh, riyen itu iki iso digawe nulung wong loro. Tapi empun dipiralaken lho, Mas. Ini masuk ini, Pak. Ini masuk tapi kan ini klarifikasi. Jenengan itu misalnya ini ke depan ada orang yang misalnya masih membaca berita yang dulu ingin kesini lagi ya, jenengan bisa klarifikasi di sini seperti apa. Kira-kira kalau ada orang lagi kesini sakit misalnya, jenengan terima apa enggak gitu loh maksudnya. Bersedia apa enggak gitu loh. Terus saya teringat, Mas. Manusia hidup di dunia itu harus saling menolong. Kenapa sih kamu dikasih kemampuan, dikasih kelebihan yang orang lain nggak punya, istilahnya. Kamu kok tidak mau menjalankan? Itu kan sia-sia. Nah, itu saya ingat. Menolong orang itu pahalanya besar. Apalagi orang sakit kamu tolong sembuh, betapa bunganya. Terus ada lagi Mas ya, saya cerita lagi sedikit lagi cerita. Ini ada orang Malang, orangnya ke sini, orang tua. Terus yang sakit itu keponakannya, udah 5 tahun. Sakitnya udah 5 tahun. Kalau
ke kepala kayak di palu, kalau ke dada kayak disundui ya. Itu setelah saya telusuri, kok saya tiba-tiba bisa itu, kok bisa? Saya kok tiba-tiba bisa. Terus kenyataannya itu saya telusuri kalau malam gitu, yang bikin sakit itu suaminya sendiri, orang Pasuruan. Itu jenengan bisa melihat itu dengan petunjuk apa Pak Soleh? Tiba-tiba kelihatan atau ada bisikan gitu? Kelihatan bisikan. Ciri-ciri orangnya dan iya, orangnya apa gitu? seperti ini. Orangnya itu maunya istrinya itu gila. Tadi sakitnya gila, gendeng tapi gila. Itu juga jenengan sampaikan ke orang yang sakit tadi. Iya Mas, jadi bisanya kan jauh di sini. Saya ini mengobati itu kan hanya saya transfer kayak uang gitu. Jadi saya ngerapalnya di sini, saya kirim ke Malang gitu. Tapi syaratnya itu kalau jopo istilahnya ya, jopo itu kalau dikirim harus mendadak. Jadi dikirim sekarang, ditambahnya sekarang. Kalau telat ya udah nggak ada, namanya angin gitu loh. Dan orang yang jenengan maksud tadi sekarang udah sembuh, nggak pernah kesini lagi? Udah sembuh. Udah sembuh. Dan belum kesini lagi? Sudah ke rumah. Oh sudah ke rumah. Sudah ke rumah. Padahal orangnya ya enggak, bukan orang-orang biasa lah. Orang mampu. Jadi orangnya itu ya orangnya terpandang, juga orang punya. Yang di sana ya bawa mobilnya sendiri, ya ada supirnya. Terus alhamdulillah setelah itu ya memang penyakit itu kalau pulangnya itu kan enggak Langsung. iya, ya sedikit-sedikit. Dari pertama itu seminggu udah nggak kumat. Kan biasanya setiap hari. Terus sekarang setengah bulan nggak kumat. Alhamdulillah ya Kak. Tapi saya bilang begini, Pak, kalau ada apa-apa perkembangan dari ponakan sampean itu bilang aja, jangan sungkan-sungkan. Saya memang udah sanggup nambani aja. Jadi segala sesuatunya memang saya tanggung. Kalau bisa sampai sembuh. Tapi alhamdulillah sekarang Sudah sembuh. padahal udah 5 tahun. Ya semua itu atas izin Allah dan Iya. sugesti dari orang yang minta tolong ke jenengan, percaya bahwa jenengan itu Yakin, mampu menolong, akhirnya dapatlah kesembuhan itu kan ngaten nggih. Memang kalau Oke. kalau ngoten, kalau saya nggak bisa apa-apa. Ya, lantaran Sampai kalau mau sembuh harus yakin yang Betul. apa yang saya kehendaki. Jadi yakin kalau Tuhan itu ada. Kayak yang bikin sembuh itu Tuhan, bukan saya. Saya cuma lantaran. Nah, begitulah cerita saya. Nggih, saya kira cukup Pak Soleh dan Bu Simpen. Ini sekali lagi kami mohon maaf atas kedatangan kami yang telah mengganggu tadi aktivitas jenengan dan Iya. tadi sedikit kita bawa oleh-oleh, mudah-mudahan bisa buat bekal untuk Ramadan. Ini kan bentar lagi mau bulan suci Ramadan. Ya, alhamdulillah. Tidak banyak tapi ya mudah-mudahan bermanfaat kan gitu. Itu sangat. Nggih. Memang itu kalau bagi saya sangat berharga. Soalnya medannya yang di sini. Ya tadi nih teman-teman yang mikul sampai gluduk-gluduk. Iya. Nggih, nggak apa-apa wes demi terjalinnya tali persaudaraan dan mungkin nanti jika saya ada waktu dan umur panjang bisa sowan lagi ke sini. Iya. Tunggu dinongo nggih Pak Soleh dan Bu Simpen. Nggih. Matur suwun dan untuk pemirsa semuanya untuk tahun kali ini saya kira sampai di sini dulu. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan ucap maupun kata di dalam video kali ini karena kami sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari salah khilaf maupun lupa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.